Jumpa lagi bersama saya, Silver Ulas, yang gak bisa dandan dan berpenampilan apa adanya. Saya kali ini ingin berbagi cerita kepada teman-teman, yaitu tentang kiat-kiat untuk bangkit dari rasa duka yang mendalam. Di sini saya ingin berbagi cerita pengalaman saya pribadi. 2 tahun yang lalu saya mengalami rasa duka yang begitu mendalam, dan itu pertama kali di dalam hidup saya yang saya rasakan. Saya kehilangan anak saya yang pertama yang begitu saya kasihi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membantu teman-teman lain yang mungkin baru saja mengalami hal yang sama seperti saya. Entah itu kehilangan orang tua, entah itu kehilangan anak, ataupun kehilangan orang-orang yang begitu kita cintai. Hal pertama yang saya lakukan pada saat saya sedang mengalami rasa duka yang mendalam adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun agama teman-teman semuanya, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik bagi kita, dan kita harus ikhlas menjalaninya. Kita minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya, kuatkan saya, seperti itu. Tidak ada suatu pribadi lain yang dapat menghibur hati saya di saat saya sedang mengalami kesedihan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kekuatan saya, yang menjadi penghiburan saya di dalam saya melewati masa-masa duka. Jadi teman-teman, apabila teman-teman baru saja berduka, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah mendengarkan siraman rohani. Dengan kita sering mendengarkan siraman rohani, kita akan semakin dikuatkan dan diteguhkan, dan kita tidak akan merasa sendiri, melainkan kita dapat lebih kuat di dalam menjalani hari-hari kita selanjutnya. Nah, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi teman-teman atau saudara-saudara kita atau orang-orang lain yang sudah pernah mengalami hal yang sama. Saya berkunjung ke beberapa teman saya atau orang yang saya anggap lebih tua dari saya yang pernah mengalami hal yang sama. Saya berbagi cerita dengan dia, dan teman saya itu karena sudah pernah mengalami hal yang sama akan lebih mengerti apa yang kita rasakan. Kalau kita bercerita kepada teman kita yang sama sekali belum pernah merasakan apa yang kita rasakan, itu seringkali ceritanya nggak nyambung, dia nggak ngerti, dan berkomentar pun bukan membuat kita terhibur, malah membuat kita semakin sedih. Tapi bila kita bercerita dengan teman yang pernah mengalami hal yang sama, kita akan saling menguatkan. Hal yang keempat yang bisa kita lakukan adalah menyibukkan diri dengan kegiatan yang kita sukai. Pada saat itu saya mengalami rasa duka itu di bulan Desember, dan pada bulan Januari mulailah pandemi COVID menerpa negara kita, dan pada saat itu mulai diberlakukan di rumah saja. Lalu saya dan keluarga saya di rumah saja. Jadi untuk mengisi kegiatan-kegiatan selanjutnya, saya melakukan hobi saya, yaitu menanam tanaman hias. Seiring dengan berjalannya waktu selama pandemi, tanaman hias mulai viral.
sehingga banyak pembeli-pembeli datang ke rumah, dan hal itu dapat memberikan semangat baru kepada saya, sehingga saya tidak larut dalam kesedihan, tetapi saya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan hobi saya. Nah, teman-teman bisa melakukan apa yang menjadi hobi teman-teman. Itu akan sangat membantu kita dalam kita untuk bangkit dari rasa duka yang menimpa. Hal yang terakhir yang dapat teman-teman lakukan adalah mencoba hal-hal yang baru. Baik itu berkenalan dengan teman-teman yang baru maupun melakukan kegiatan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan atau hal-hal baru yang dapat kita lakukan di dalam mengisi hari-hari kita selanjutnya. Lalu ada yang bertanya, apakah saat ini saya sudah melupakan semua kenangan bersama anak saya sehingga saya terlihat tidak sedih kembali? Tidak, teman-teman. Kenangan itu akan terus tersimpan di dalam hati dan pikiran saya. Tidak akan pernah saya lupakan. Tapi kita tidak boleh juga larut dalam kesedihan. Kita harus bangkit, melanjutkan hari-hari kita. Masih banyak tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus bangkit dan kita harus mengerjakannya dengan segenap hati kita. Inilah teman-teman kiat-kiat yang dapat saya bagikan kepada teman-teman berdasarkan dengan pengalaman pribadi yang sudah saya jalani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Klik like jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Klik subscribe bagi yang belum, dan share agar banyak lagi teman-teman yang lain yang dapat menerima manfaat dari video ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video Silverola selanjutnya. Dadah.